Mulai oke? Ya, jadi serius Majohita, kita mau melihat apa sebenarnya yang bisa kita lakukan di daerah pelayanan kita. Ahadu nabui sipatu pauta tanpa diduga-duga. Yang jelas, akurat, dan terdata. Ahadu nabui sipatu pauta. Nah, atik pedakingan ini sebenarnya kebijakan resort, kebijakan distrik, kebijakan pusat, ya. Tetapi kita juga kan melihat apa sih yang bisa kita lakukan secara internal tanpa mengganggu apa yang digariskan oleh pusat, distrik, dan huria resort. Artinya, budu dohono munatong ai kebijakannya kan nih pada tersodo, iya. Alai budu lian muna masukan sebab ini tidak kaku. Ini disesuaikan dengan kebutuhan apa yang terjadi. Ahado nabui ikon sepasatota sipatu pota itu ngatonga konteks yang terjadi. Nah, kenapa ini penting? Karena memang ada kawan ahli kita mengatakan kalau kita sudah berada di sebuah tempat paling sedikit 6 bulan kita sudah menguasai segalanya, baik internal dan eksternal dan secara menyeluruh. Itu kata ahli. Jadi kalau ada ilmu stay in atau live in, dia pasti menguasai setelah dia mendiami atau setelah dia tinggal selama 6 bulan di tempat itu, pastinya dikuasai. Lalu yang utaya 6 bulan. Nah, itu dia. Jadi kita mengajak sekarang kalian karena sudah lebih, maka kalian saya prediksi sudah menguasai. Nah, itu sebabnya kita cobalah. Ahana naing sipatu pota, ala yakin na ngai patu pamu ngebotamu. Yang kedua, nah, dalam memahami konteks yang pasti kita harus memiliki sebuah strategi seperti Yesus. Jadi menurut Yesus tahun gerakannya memang gerakan revolusioner dan perubahannya dan toho Europe debata di mana ale dang naik toroi sebelum gijang dia juga melakukan kok. Kenapa Yesus pintar? Ya karena dia pergi ke gereja. Nah BG-BG tidak dana kan mangihon umududuk itu habis tarannya dah. Jadi terus sebelum ginjong pistari mana dia juga melakukan pembelajaran belajar. Jadi tikiro ibagas sinagogi bagas joro sini mana menangi sampai bapaknya do omaknya pe mengelului. Aina buah aduh sumber buah-buah. Makanya Yesus mengatakan ngupolara bawaku mulai dari ijabu di bapakku maringanan Tuhanmu. Itu satu ya. Nah yang kedua Yesus juga kita lihat kenapa dia memahami segalanya, kenapa dia mengetahui, kenapa dia serba bisa. Ya memang karena dia lakukan strateginya merdalani sial lorong tu lorong bereng ma Yesus toh. Jadi kalau kita hanya vakum di sebuah tempat itu nggak mungkin itu. Jadi komerdalani do kita sial lorong tu lorong supaya analisis kita kuat. Bereng ma Tuhan Yesus toh. Au dalam aku bereng cerita-cerita Tuhan Yesus gimana dia sekarang berada gimana dia, kenapa dia mesti tahu segalanya, gerakan revolusionerisnya kuat? Ya karena lain mana tu salah, lain mana tu salah, lain mana tu salah. Merdelani doi mana sial lorong tu lorong. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau merencanakan sebuah kegiatan atau program, ya memang harus ada perencanaan. Jadi itu nadokona di Lukasi kan. Siapa di antara kamu kalau mendirikan sebuah menara pasti dia duduk lebih awal untuk merencanakan program. Jadi kalau stay ho, kalian semua sudah 6 bulan, nah harus duduk dulu merencanakan apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Nah rencanakan. Nah gimana mau merencanakan? Apa modal kita? Saya pernah belajar di Jerman dengan manajemen terkenal di dunia di Swiss yang ditulis oleh Paul Ulrich, namanya St. Gallen Management. Ini dia.
Jadi ini lingkaran manajemen Sint Gallen Management. Ini akan saya bagi kepada Bapak Ibu, Bapak, saudara-saudara. Nah, so dia don, karena dia mengatakan, Paul Ulrich mengatakan, organisasi apapun terkecil di dunia, sekali lagi, organisasi apapun terkecil di dunia, dengan memahami 6 langkah, maka yang terkecil sekalipun pasti sukses. Onum langkah mana yang pas atau kutuam. Nah, bagaimana supaya kalian bisa menyelamatkan gereja kita? Memang dengan pertolongan Tuhan. Tetapi tanpa memahami sebuah ilmu manajemen, ini Sint Gallen Management, nah maka sulit sekali untuk berada di ambang kesuksesan. Apa itu yang 6 langkah? Nah, 6 langkah ini akan saya jelaskan, tapi walau tidak sempurna karena waktu kita masih terbatas. Nang napiga pehu pasa tuamu, kalian pasti mulai yang lemoramu menggali lebih jauh, saya akan bagi referensi. Ini 2 tahun saya pelajari dan di 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Nah, jadi Sint Gallen Management on. Nah, mari kita coba lakukan. Mau lepe hamu perjulu madapoton yang LPP. Nah, pikir perlu doi ulah honota. Apa langkah 1? Nah, langkah 1 yaitu environmental spirit guarda. Nah, nanti akan saya bagi ada ini, tapi kalian apalah dulu. Kalian simak environmental spirit. Jadi lingkungan konteks eksternal. Konteks lingkungan eksternal. Ini dia. Adi. Nyom masada. Ini langkah sada. Jadi mau masuk ke sada tempat, pahami jo konteks sadon, lingkungan on. Nyon. Don. Perjolo bahasa Inggris don, alai boy bahasa Indonesia ta, sada society, nature, technology, ekonomi. Jadi boyoku rumuskan dengan mate. IM nai, bagaimana manusianya, alamnya, alamnya, teknologinya, ekonomi, mate. Ini bisa kita society, masyarakatnya bagaimana, alamnya, nature, teknologinya gimana, ekonomi, mate. Manusianya, masyarakatnya, alamnya gimana, teknologinya gimana, ekonomi, ya. Ini mesti kita kuasai. Nah, jadi tolong nanti kalau memang mau kita memahami analisis SWOT inna, ya kan? Ini juga berhubungan dengan kekuatan. Ya, kekuatan, kelemahan, kesempatan. Nah, jadi sekali lagi coba lihat. Nah, nanti kita akan diskusikannya ini. Nah, jadi mau misalnya ide teh gua negeri jami HKBP hutang. Nah, lihat konteks hutang, kecamatan di mana. Bado ison itu. Kalau kita tidak memahami ini, jadi ulota ima rutinitas. Masuk ke gereja. Oke ma, nama sama saya meniula, menasa tiga ursa, ini nama saya niula. Itu. Karena apa? Ya karena kita nggak menguasai di mana kita berada. Mestinya kita harus menganalisis. Nah, buat carana itu sebabnya Yesus mardalani selorong-telorong yang menganalisis do. Makanya malo. Mau menganalisa apa sih yang terjadi? Dia mulai dulu itu semua ini, labu dia kena asing, tidak apa namanya, dan lemoro hatta, mana tidak terangsang untuk memahami segalanya. Nah itu. Jadi masyarakatnya, alamnya, teknologinya, ekonomi. Ya. Bagaimana yang berkamu si hotang, waduh masyarakatnya. Aking iga berhamu, menurut itu barang si hotang kingson, ya, permingguan kan ini kalian lihat, tapi jelasnya kalian belajar tentang ini hanya dalam konteks internal iga gereja hidup, ya kan?
Nah, kita masih belum menelusuri apa sih yang terjadi. Ini mesti lihat data camat, pemerintah, kabupaten, lihat di Google. Nah, bukan hanya sebatas internal ansi. Nah, beda. Nah, contoh beda. Alamnya, si Hotang dekat dengan ini, alamnya dekat dengan topi pantai misalnya. Nah, alamnya pertanian, menanam jagung dia kena sing. Nah, alamnya jonok tu pantai gibi gudang perdeke. Nah, misalnya alamnya, itu mesti kalian ketahui. Teknologinya gimana? Teknologi, nah sahak betu sam misalnya WhatsApp. Alani WhatsApp nggak gibi si gibi kadonganon. Alia dong do, nggak gibi besar. Alani ha gibi boy memandu persekutuan. Itu teknologinya. Gimana ekonominya? Nah, ekonominya ya pilih pesorong. Ah, mabayin pendapatan nah, itu. Itu ya? Itu satu. Nah, nanti kita perdalam. Ya, nanti kita akan rumuskan cara bersama, baru kamu memerengi. Kedua, langkah yang kedua ini stakeholder. Adakah dari antara kita memakai lingkaran dua yang ini, Yon? Ini namanya stakeholder. Pemangku-pemangku jabatan. Ya doa mu mardong ado hotak kadong atau hamisa jiri majo gitu kan, banyak kita seperti itu. Kita nggak mau berteman. Olah kami majo ipakai hamu do nih nak kadong atau contoh siapa yang punya kawan-kawan kita? Contoh adalah investor. Adong do investor muna, adong do pensuplemu pamareta. Nah, ini pemerintah, government. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman kita sebenarnya yang melingkari kita. Ya, 7 sebenarnya. Adakah kita menggunakan, memakai, bekerja sama dengan semuanya ini? Ada ada enemy, ini enemy, nyon. Mana tuh enemy? Investor, customer, employee, media, NGO ya, government, non, kompetitor, musuh. Jika kurang doa, musuhku deh. Nah, di sini mestinya kita harus bekerja sama dengan musuh. Nah, itu sebabnya pas don molo tahu buku tu ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif mestinya memakai atau merangkul semua orang, bahkan musuh. Harus debata mengalun udah 12 hari tuaka musuh. Ima, dah. Jadi gunakan ini. Sima muarona memakai perannya lagi. Nah, jadi kita misalnya, kita pakai pamareta. Nah, jadi meresmikan tiki taju pamareta, mabena taju pamareta. Nanti tanggal 26 kita akan adakan peresmian PAUD. Kita akan panggil pemerintah dalam melatih UMKM, tajuk pemerintah. Nah, Pak Bupati ada kami 24 resort. Nah, bimbing, didik kawan-kawan kita UMKM. Nah, mereka didik, bikin izin, dan sekarang sudah jadi. 5 kan? Jadi ini mesti ajak kawanmu. Ya kodo NGO, ya kodo media, ya kodo hasil nayon, public media, NGO. Ang dohita na mengajak ngata KSPPM ada di sini, NGO yang lain ada di sini. Bagaimana kita berperan bekerjasama dengan mereka? Itu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini akan ada nilai-nilai. Resourcesmu apa norma-norma yang tersedia, apa interestmu, apa concernmu. Ini menjadi sebuah nilai yang berharga di antara kita. Jadi ada 3 yang penting. 1, 2, 3. Nah, nilai ini misalnya nilai ini halak Batak, sinurna pinahan gawina niula. Nilai ini halak Batak, hagabiun hamoraun hasangapon. Itu nilai-nilai. Adakah ini nilai-nilai itu yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita? Nah, dengan jadi toluon ikut berengom mudo dengan ammi.
nanti ada pertanyaannya. Sekali lagi, yang 3 ini, nah Anda ditempatkan di sebuah tempat, lihat, jangan kaku, tetapi lihat bahwa engkau sekarang sudah terkoneksi, berhubungan dengan dunia sekitar. Nyoma misalnya gereja, nyon. Jadi gereja tahun, nyon, coba dah, gereja tahun dilingkari oleh 3 lingkaran daki. Jadi dakolan hita itu nggak di pertibion, alih bareng maju. Tuluon, nah, nyon, ini dilingkari netuluon. Akadongan, pemangku jabatan, society, nature, teknologi, ekonomi. Ya, bagaimana gereja? Nah, gereja juga pasti punya konteks internal. Ada king eksternal, badu internal. Nah, ya, badu internal. Nah, jadi nanti kalau kita mau mendalami di konteks internal, nah bagaimana manajemen prosesnya, bagaimana ini bisnis proses, support proses, bagaimana strategi, struktur, kultur, bagaimana renewal optimization. Nah, boleh perpudi unang gawe gumol nih berpikir dasar ini. Ini memang butuh waktu 2 tahun, tapi ini hanya saya singgung sekilas supaya kita memahami secara sekilas saja dulu, ya. Nanti kalau ada tertarik, belum paham, belum memungkinkan, nanti saya kasih. Boleh bahan-bahan itu. Ala kusuraton, saya sudah tuliskan ini diajarkan mengembangkan diakon gereja. Saya sudah tuliskan penjelasan detail. Iso. Jadi saya muna oleh memotokopi non, alangah terbatas bukuna dan pola gudang B, bui menon boleh tuamu. Nah, om majo tak coba. Jadi buado strategi ni gereja. Nah, buado strategic planning perencanaan di gereja patu pahon sada ulon na ito ngatongan ni konteks na adongon. Ito ngatongan ni lingkaran na adongon. Buado hamu mabay sada ulon nyon. Ini kan ulon kalian tadi. Adakah kegiatan yang sudah kalian lakukan ini berhubungan dengan Manang pernah menyentuh. Contoh mak, ibain pada neuridaknya nih, ngahubannya pertanian. Atau emang kayak nuli, wekoro pertanian, unang kimia nian. Tapi apakah ini dalam melakukan ini? Tadi kita di tengah konteks lingkungan, neon, dot stakeholder neon. Iman patokodo NGO, tu so, nah itu tuh. Kalian mah. Jadi gudang dosa sitong na dongata, kita punya banyak teman, tetapi kita tidak pernah mengajak mereka, menggandeng mereka dalam mensukseskan kita. Tutu hubo to roti. Hale sedih mana hubo to? Sian neboto ni halak. Saya tidak mau mengatakan mengecilkan saya, peranan saya, tapi saya juga butuh orang teman yang lain untuk mengembangkan rakyat warga saya. Mededa. Nah, selenari, muna terkait kepada tersok, tapi Anda juga harus memberikan penawaran kepada tersok. Unang saya somal nasida di hasomalan. Saya lihat juga kawan-kawan, duji gitu loh. Tapi kalau seperti ini, bagaimana pelayanan kita lebih profesional? Kita sudah melalui 1 tahun pelayanan profesional. Ada yang tidak profesional. Karena apa? Saya tadi pudo tak boto sudi. HP gudang kadongat tanau boto dan tak ajak lau meningkatkan profesionalisme. Nah, sonari dokumen inklusif. Saya tadi perlu nang taulahon, HP gudang naik dong atau alot tapi nasotajak untuk bekerja sama lapat tu paham belota. Bedek, ngabui main, ngabui hebang pikiran muna. Nah, jadi mulai bek kamu laporan, dedo menganalisis alai ide do sifatu pamuna. Udah dia do sifatu pamuna, tamama ikon parohonota namasa. Nah, sonari. Jelas beo kan? Natuluan pamareta suppliers, artinya supplier akan mensupply misalnya karena untuk
donatur muna investor, namang investasi, employee, ima ruas muna, akan asing customers, akan tamu-tamu na rodo akan asing. Artinya macam gudang do dalam macam torop. Oke. Bodoh naik paham demu? Ada suku-suku tarik si, natulu lingkaran, natulu hal na itong atong-atan wae. Ulit nari molo do gereja ta, coba jo gereja ta. Nah, lingkaran omma hidan wae. Omma warna internal, omma warna eksternal. Ternyata di tengah konteks eksternal kita melihat banyak yang terjadi, banyak hal, banyak teman yang belum kita ajak untuk kerjasama. Nah, jadi nang gabihira, jadi mulut tak burung, ang masa sibagur kan? Yang gabihira, katak di bawah tempurung mereka. Mulut katak di bawah tempurung, ima Holan nama saya meibla. Nama saya juga ursa, nama saya bayi menibla. Ima mulut katak di bawah tempurung. Jadi kalau ditempatkan di mana di son, Holan nomor boy bering mana. Tetapi lihat sebenarnya ada lingkaran-lingkaran yang dia belum sentuh. Nah, ini. Omong. Jelas ya? Oke. Nah, yang kedua, saya alihkan kita belajar di internal gereja. Ya, gereja menjadi tidak, son. Gereja itu menjadi tidak. Hah? Gereja Taraking berhadapan dengan daerah sekitar. Tapi kita coba melihat semua dia do kekuatan di gereja tahun. Ima warna. Tidak majo ahado swot nai. Kita berada di konteks gereja ya. SWOT. Tidak majo, tak analisis majo, tak analisa majo gereja tersendiri. Adong do hagugona strength. Adakah hagaliona weakness? Kesempatan apa yang bisa kita lakukan? Kita ambil opportunity. Dan ancaman apa yang terjadi? Ibadah apa? Minggu budaya. Iya, ibadah kultural ya. Oke, kita cobain. Ibadah kultural. Yakin. Sudah roh dalam dan luar negeri. Ayo pengen kunjungi wisata dalam dan luar negeri. Alanya, danga dong hidupin na anggur terjadi di Samosir. Sonaria dong, emak. Jadi hebat mana yang taruh pendapatan ke gudang itu, main ke gudang atau harus 10 juta. Nah gudang namanya nginap di ya Marwan, kolam mamereng, anggur, gitu. Nah artinya ibadah kultural oke, ibadah pesta perayaan oke, visitasi. Ini contoh dah. Nah kita ambil lagi yang lain. Coba kekuatan am sidak nisor. Kelemahan perhaladu kurang berdaya, SDM lemah. Ya keesokan lemahnya sumber daya perhaladu. Nah, SDM perhaladu lemah. Nah, jadi kekuatan gereja memiliki kegiatan pertanyaan permingguan dalam khotbah. Jadi gereja na berkhotbah, ale perhaladuna lemah, menarik kawitum. Kesempatan, kekuatan gereja kita masih gereja yang menginjili, berkhotbah, mimbar, sekolah minggu, pertanyaan, dan lain sebagainya. Itu kekuatan. Jadi ada sarana untuk berkhotbah.
Nah, sekarang yang jadi persoalan dalam kelemahan, weakness. Ima paraluruna galehian. Ayo do rama baik di bidang romar minggu jolma. Marjamita pinang iboto. Hah? Nah, jadi dang iboto marjamita, HP adong kesempatan lau marjamita atau ngah masih sepatu bau. Coba. Nih sekali lagi. Situana gale, ale adong kesempatan untuk berkhotbah. Tujuan asalam torop akajolma. Ah masih benon. Pembinaan dalam marjamita ima. Jadi latihan dedek. Nah, sekarang molong ai boto strategi program. Ambil skala apa? Prioritas. Ini yang mana lebih penting ilalaho. Ini yang mana lebih penting ilala gereja. Terjangkau atau tidak terjangkau itu tergantung kepada torok nih perhepengon dohot kesempatan nado. Itu bisa dilihat. Jadi nanti do perhepeng jadi mahir-mahir memungkinkan kan majora visitasi ala dang pola marhepeng ala usah diri do lao paralado. Nah, lemolon ba kesempatan abicaro proses manang daking bek kamu di shopping di kiroro peditai di bama pemberdayaan manajemen ini, ya kan? Nah, terus ini non rosekjen tabama pemberdayaan terus ini saya mau parepeng. Oke deh, nggak? Benar kamu? Ada syukur-syukur? Nah, sekarang kalian tinggal mengawinkan. Nah, opportunity. Nah, sekarang kita coba di dua ini ya, opportunity dan threat. Kesempatan the king, opportunity. Ahmad kesempatan misalnya. Kesempatan acu majo banyaknya wisata di daerah Danau Toba. Nah, banyaknya wisata di daerah Danau Toba. Kesempatan deh. Yang belum rojol mah 2,5 juta ini adalah Ramadan 2025, 2,5 juta ini adalah opportunity, kesempatan. Banyaknya wisata di daerah Danau Toba. Nah, sonari molo ipakawiko s.u gudang nai so daerah wisata. Jadi gereja memiliki potensi dong, gudang pariwisata, maka muncul kembali ikut jagodo latihan marjamita. Asa boy menarik jamita itu akka pariwisata. Boy mangatusi akka dia na masa tonga-tonga di pariwisata, gitu ya. Nah, ancaman pariwisata berakibat apa? Judi. Oke, nah, sonari. Kekuatan dah. Gudang doa karuas nomor minggu. Meroan sena kahutan nasi. Ale pariwisata berakibatkan judi. Mau berakibatkan judi mana? HP gudang do peruasmu. Yang terjadi mana? Weakness do threat. Parhaladom gale HP pariwisata gudang berakibat judi. Musi. Ada benomu solusi mall gudang judi diakibatkan pariwisata. Ima lao ama benomu. Melaksanakan aturan. Ya, satu penegakan aturan. Unang adong aka nomor juji satu ya. Boy. 5 sosialisasi aturan. Namun saya kerjasama do pemerintah, boy.
Nah, baru molo udah perjuji berarti menguatkan warga atau naposo kuat dalam iman supaya mampu menjawab judi. Nah, iman. Abidik. Nah, jadi sonari kawinkan di mana? Kawinkan antara dohoton, kawinkan dohoton, dapat muma solusi. Nah, sekali lagi ini akan melengkapi apa yang saudara-saudari laporkan dan bentuk program. Jadi Martina, ini bisa Anda tawarkan ke pendeta atau bisa bikin internal bersama para lado, semua keuluan, ya, tapi beritahu ke pendeta. Nah, jadi sekarang saya lihat dalam ekonomi inklusif, nah itu sudah dirancang di pusat, apa yang bisa dilakukan di distrik, di Huria, Resort, di Pagaran. Nah ini juga bisa diturunkan. Tapi kalau memang tidak cocok, baru dipaksakan. Nah kalau tidak cocok, berarti konteks yang saudara gali dan saudara dan adik-adik lakukan itu bisa pasti berlaku. Nah, olah nima. Ima molo di ulamnya. Jadi order naking strategi program structure culture nggak tamui molo di garijata struktur tengah jelas isedo seksi-seksi isedo kedua isedo uluan kan. Nah budaya tapi nggak jelas. Nah baru manajemennya baru bisnis proses ada kola pagudeku tabahas taring utusi ang pola detail, alam mo perlu detail, bodo tabahas khusus. Alam na pasti o medyo gambaran na sawati. Nah, bagaimana kita menemukan strategi cara bersama. Nah, jadi o bodo kajianmu, bodo aja ko mo kasih tua, masih benot tadi so. Jadi nggak salah ben. Opat dua kan? Opat dua sama. Itu strategi. Nah, ini juga gimana dia strateginya? Pasti bikinlah alangkah ini. Nah, kita juga dalam menyusun ini pasti bikin strategi. Ini dia strateginya. Visitasi, tester review, ibadah, atau manajemen, atau media, berakhir di sini. Nah, udah sampai sini kan? Oke. Nah, satu lagi. Nah, sekarang tidak cukup sampai di sini. Udah gantung. Baru mulai foto hawa. Bawa yang mengimplementasikan di kuliah jadi sama A D S di apa ya A B S K D S Nah inilah kuadran atau apa namanya ini home implementasi kegiatan. Apa ini? Apa yang akan kita lakukan? Nah ini dia. Contoh. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Contoh tadi ibadah kultural. Atau ibadah kodam. Apa yang kita lakukan? Tadi diambil dari strategi. Bagaimana kita melakukan ini? Baru menurut tamu baru menurut pasal tono. Bagaimana kita melakukan ini? Siapa kawan kita untuk melakukan ini? Kapan ini kita lakukan? Kapan ini kita lakukan? Dari mana dana? Dana dan sumber dana. Dari mana dana dan sumber dana? Kapan ini kita lakukan? Siapa kawan kita? Strukturnya bagaimana? Bagaimana ini kita lakukan? Om adik baru selesai. Oma program 1 tahunan, program 2 tahunan, program ini. Tapi lihat latar belakangnya sudah jelas. Anda sudah memahami konteks eksternal,
Anda juga sudah memahami konteks eksternal, Anda juga memahami strategi. Nah, strategi diimplementasi jadi program tahunan, program bulanan. Ini dia. Sampai di sini. Ini juga terjadi. Nah, kita coba praktekkan ini sekarang sampai kita makan siang. Dan makan siang nanti kita akan berakhir. Kita bisa lanjutin. Nah, di situ nanti diajak Mas Nika dia menanti bunga, itu bunga di sana. Dan mungkin Royal siapkan tanggal 5 nasional. Saat itu ada tahu loh, kalau pikir mudah-mudahan punya. Nah, ini nanti kita praktekkan dulu sampai jam 1 dan bisa bertiga. Apa sih yang kita mau bikin? Nah, ya. Coba ini diisi pertama tadi, silakan. Slotnya bagaimana? Apa strategi program? Ini 2 ya, 3 berarti. Ini 2, kenal. Ini 3, strategi program. Dan 4, ini program. Tolong kan? Apa yang kita lakukan? Bagaimana kita melakukan ini? Nah, bagaimana contoh? Bagaimana kita melakukan ini? Mau terbaik, mengundang bicara, cara atau metode ya. Metode kita bagaimana melakukan ini? Nah, mengundang Nakoso untuk latihan monoton. Nah, metode kita untuk melakukan ini apa? Bagaimana kita melakukan ini? Siapa kawan kita? Nah, siapa? Pada lalu ahli tortor, nah, pendeta, dan lain sebagainya. Kapan? Kapan lah ya? Kapan lah kalau bikin misalnya? Tahu? Di daerah monoton na tahu. Juni, dirotan di bulan ini. Saja dana neon. Buyut. Jalan terus ya. Reses. Minta bikin proposalnya, kasih preses, pasti preses dan bupati. Berikan sumber dananya preses ya. Tapi dananya berapa? Nah, dananya, cuma dulu hitung dana. Bajul ikut potong dulu konsumsi K, bisa ya. 2 konsumsi snack. 3 administrasi. 4 fasilitator. 5 ini konsumsi snack. Ini mau kita bagi ya. Lalu administrasinya berapa? Ini fotokopinya berapa? Fasilitatornya siapa ini? Mobil top, narasumber, Parjamita. Nah, baru Parjamita, Paragenda dan sebagainya. Sampai mungkin gaya. Fasilitator baru apa? Musik baru honor nise, mereka ini honor ni naro kan, gudo dan guna ongkos ni naro tiga, ya. Jadi ini mesti kita lihat. Di bayar kayak begitu, so, jadi kamu kayak begini dulu.